Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, untuk ketua kelasnya silahkan disiapkan dulu. Ya, kita baca doa dulu ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu absen dulu ya. Yang disebut namanya silahkan jawab hadir. Yang perempuan hadiroh, yang laki-laki hadir. Sapuroh hadiroh. Nurdin hadir. Farhan hadir. Abi Fawad hadir. Farhan Abdillah Hadir. ya. Zahra hadir. Oh, Ninis ya udah. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan dari ini ya Ikhwan Dika ya minggu depan bisa hadir ya. Udah ini ada, alhamdulillah kita banyak yang hadir hari ini. Oke. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Kita sudah belajar tentang tata cara sholat kan ya. Yang pertama kita belajar tentang rukunnya ya sudah ya. Kemudian apalagi kemarin selain rukun, sunnah-sunnah dalam sholat, yaitu ada sunnah abad dan sunnah hayat. Oke. Sebelum ke pembelajaran, Ibu sampaikan kembali tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafiz, yang merupakan zat yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafiz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan sholat fardu 5 waktu dengan baik. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu meyakini prinsip iktidal sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalahan sosial, yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam perilaku sehari-hari. Nah, kita masih di bab sholat fardu 5 waktu ya, dengan subtema hikmah pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Ya. Hikmahnya sekarang. Hikmahnya apa aja? Di sini kita lihat. Hikmah yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Hikmahnya dasarnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat At-Taubah ayat 45. Kemudian yang kedua adalah hadis ya, sabda Rasul yang berbunyi sairu awwal man hasibu fil abdu
a'malihim as-shalat wa in shalat, yang artinya amal-amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sampai sini ada yang ditanya enggak? Silakan. Enggak ada. Kalau enggak ada, lanjut. Hikmah yang kedua, yaitu sholat menjadi sarana mengingatkan dan mendekatkan diri seseorang hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Toha ayat 14. Kemudian yang ketiga, sholat menjadi sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, salat dilakukan dengan khusyuk akan menjadikan kita orang yang beruntung. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang bunyinya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya atau dalam sholatnya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, berarti alhamdulillah paham ya untuk dasarnya, dasar. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya adalah sholat dapat menghapuskan dosa. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 114 yang bunyinya, wa aqimus sholat tarafin nahari wa zulfa minal laili innal hasanati yudhinal sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian perbulan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, katanya perbuatan baik itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Tuh. Yang keenam, hikmahnya adalah salat yang kita lakukan akan menjadi cahaya dan memberikan keselamatan di hari kiamat. Yang ketujuh, salat yang khusyuk membuka rasa syukur tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 ya. Kalau tidak ada, lanjut ya ke nilai pendidikan dalam pelaksanaan sholat fardu. Apa aja nilai-nilainya? Di sini dijelaskan. Nilainya yang pertama, mendidik untuk senantiasa hidup bersih dan menjaga kesucian. Tuh. Nilai-nilai yang terkandung dalam sholat fardu. Kemudian yang kedua, melatih dan menanamkan kedisiplinan. Otomatis kalau misal kita sudah terbiasa sholat itu, ketika meninggalkan sholat itu ada rasa nggak enak gitu ya. Itu juga bisa melatih untuk tepat waktu, disiplin sholat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kesabaran. Ya, tadi di awal dijelaskan apa itu. Jadi sholat dan sabar itu karena innallaha ma'as sabirin gitu. Kemudian yang keempat, mendidik untuk berlaku jujur. Tahu jujur? Berarti berkata apa? Jujur itu apa? Hah? Jujur. Berarti benar gitu katanya. Kalau misal kita ngomong ya benar gitu ya, nggak bohong. Terus yang kelima, melatih
Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjut diskusi nih. Ya, kita diskusi. Ibu udah bagi 4 kelompok. Ini silakan masing-masing kelompok diskusikan dengan temannya masing-masing. Farhan, yuk Farhan. Silakan diskusikan Farhan. Kelompok 1, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan didiskusikan. Tadi apa yang dijelaskan ibu tadi ya, dari hikmah dari sholat fardu itu apa? Nah, silakan. Masing-masing kelompok, ayo diskusikan. Jangan ngomong. Ayo silakan. Faruk, ayo Faruk. Tadi yang ibu jelaskan itu apa? Tentang hikmah sholat fardu 5 waktu. Oke, kalau sudah silakan didiskusikan masing-masing kelompok yang maju perwakilan 1 orang. Silakan. Masing-masing kelompok silakan maju 1 orang. Silakan masing-masing kelompok presentasekan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu orang-orang yang tutup dalam sembahyang. Ada yang bertanya temannya tuh? Yang terkandung dalam laksana sholat fardu 5 waktu. Bisa diulang pertanyaannya? Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam laksana sholat fardu 5 waktu? Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Ya, silakan. Siapa yang jawab tuh? Nilai-nilainya apa aja? mendidik untuk senantiasa hidup bersih dan menjaga kesucian, melatih dan menanamkan kedisiplinan, menjaga kesabaran, mendidik untuk berlaku jujur. Udah gimana? Udah. Ada lagi nggak tuh? Ada lagi nggak? Silakan. Yang mau bertanya, ya yang belum jelas silakan. Zahra. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut 29:45. Iya, gimana Zahra? Sudah? Ya. Ya, kalau sudah mungkin silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mau mewakili kelompoknya masing-masing ya. Oke, alhamdulillah hari ini pelajaran kita untuk bab sholat sudah selesai ya. Dari pertama kita dari pengertian dasar hukum, kemudian syarat sah dan syarat wajibnya, kemudian apa lagi tuh tata cara sholat, dan sekarang hikmah. Alhamdulillah untuk bab sholat fardu 5 waktu kita sudah selesai. Ada yang tanya nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang hikmahnya. Hikmah sholat fardu 5 waktu yang pertama apa? Yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua apa lagi?
Ya, yang keempat, sholat yang khusyuk akan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung. Yang kelima apa hikmahnya? Salat dapat menghapus dosa. Yang keenam, pun akan memberi cahaya di hari kiamat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu nanya ya. Yang ditanya siap jawab. Erul. Dalam hikmah sholat, yang pertama yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu terdapat dalam Al-Quran surat apa? 5. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Untuk minggu depan kita belajar tentang sholat berjamaah. Silahkan di rumah kalian baca-baca buku ya. Ada LKS-nya kan, silahkan baca di rumah tentang sholat jamaah ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.